Api di Bukit Noreh, buku 8, part 7. Sedayu, Swandaru, dan Kita Numetir telah kembali dari latihannya. Mereka sempat bertemu dengan Topati, di mana Kita Numetir mencoba menyamar sehingga mereka bisa selamat tanpa ada pertempuran apapun. Dan Swandaru yang kembali dari latihan basah kuyup ditertawakan oleh orang-orang Sangkal Putih. Apakah kalian mandi dengan seluruh pakaian kalian? Dengan ikat kepala kalian dan kamu setimang segala? Ya, tanpa membuka baju dan kain panjang. Aku terjatuh, tahu, potong Swandaru. Bertiga, ya bertiga. Kami berjatuhan ke dalam sungai. Orang itu tertawa berkepanjangan, namun Swandaru tidak memperdulikannya lagi. Mereka bersama berjalan tergesa-gesa lewat pinggir kali, menyusuri parit sidatan yang akan sampai di belakang rumah Swandaru Geni. Ketika mereka naik pinggiran susukan itu, maka Swandaru itu pun mengumpat-umpat. Regol belakang ternyata ditutup rapat-rapat. Dengan jengkelnya, Swandaru memukul-mukul pintu regol itu. Namun tidak seorang pun yang mendengarnya. Gila orang-orang Sangkal Putung, desasnya. Marilah kita lewat jalan samping, ajak Agung Sedayu. Tidak mau, jawab Swandaru. Pakaian kita basah kuyup. Mereka, si sialaman, pasti akan menertawakan kita. Lalu bagaimana? Swandaru berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba ia berjalan mendekati sebatang pohon randu di luar regol halamannya. Lewat pohon itu, ia memanjat ke atas. Kemudian dengan susah payah, ia mencoba menggampai dinding halaman. Namun ternyata ia tidak berhasil. Bagaimana? Bertanya Agus Dayu. Swandaru menggeleng. Sulit, desahnya. Turunlah, biar aku mencobanya, berkata Agus Dayu. Sejak kecil aku sudah pandai memanjat. Kali ini aku tidak dapat meloncati jarak ini. Apakah kau pikir kau lebih pandai daripadaku? Aku hanya akan mencoba, jawab Agus Dayu. Swandaru itu pun kemudian meloncat turun. Kini Agus Dayulah yang mencobanya. Namun ia pun tidak juga berhasil. Kita Numetir yang melihat mereka berdua sibuk dengan pohon randu itu tersenyum. Kemudian katanya, turunlah Ger, biarlah aku mencoba pula. Agus Dayu pun turun pula dari pohon itu. Namun mereka berdua, Agus Dayu dan Swandaru, menjadi heran pula di dalam hatinya. Apakah Kita Numetir juga cekatan memanjat? Namun ternyata orang tua itu pun masih sangat lincahnya. Dengan cepat ia meloncat naik, seperti seekor tupai, jauh lebih cepat dari Swandaru dan Agus Dayu. Tetapi Kita Numetir itu tidak berhenti ketika ia telah mencapai ketinggian yang sejajar dengan dinding halaman. Ia masih naik lagi beberapa depa. Kemudian dengan lincahnya, orang tua itu berjejak pada batang randu itu dan melenting hinggap di atas dinding halaman yang cukup tinggi itu. Sekali lagi Swandaru harus melihat bahwa kelincahan orang tua itu benar-benar mengagumkan, bahwa tidak saja kekuatan tubuhnya lah yang menentukan segala-galanya, namun kecekatan dan kelincahan akan banyak dapat membantu dalam segala persoalan jasmania. Kita Numetir itu pun kemudian meloncat dan hilang di belakang dinding. Sedang sesaat kemudian, regol dinding itu pun terbuka. Masuklah, berkata orang tua itu. Swandaru dan Agus Dayu segera melangkah masuk. Meskipun mereka tidak berkata apapun, namun di dalam kepala Swandaru semakin tajam pengakuannya atas seorang yang menamakan dirinya Kita Numetir itu. Bahwa apa yang telah diperlihatkan kepadanya barulah sebagian kecil dari segenap ilmunya. Dan karena itulah maka ia menjadi semakin mantap berguru kepadanya. Jauh dari padukuhan Sangkal Putung, Topati berjalan sambil menundukkan wajahnya. Rombongannya semakin lama menjadi semakin banyak, sehingga akhirnya sampai pada 20 orang. Tidak banyak di antara mereka yang bercakap-cakap. Sekali dua kali terdengar ada yang berbisik di antara mereka. Namun kemudian kembali mereka berdiam diri. Dalam perjalanan itu, hati Topati selalu diganggu oleh pertanyaan-pertanyaan yang didengarnya dari Kita Numetir. Ya, gumamnya di dalam hati, berapa tahun pertempuran ini akan berakhir? Topati itu pun kemudian berpaling
Dilihatnya beberapa wajah anak buahnya yang kosong. Kosong seperti otak mereka yang kosong pula. Apakah kepentingan mereka bertempur? Desis Topati di dalam hatinya. Apakah mereka tahu juga bahwa kami sedang melepaskan dendam kami atas gugurnya Adipati Jipang? Topati itu pun terkejut ketika mendengar kata-kata hatinya. Dendam. Ya, ternyata mereka kini tinggal mencoba untuk melepaskan dendam semata-mata. Seperti kata-kata orang tua di tengah-tengah sungai itu. Sebab mereka sudah pasti tidak akan dapat mencapai apa yang sejak semula mereka perjuangkan mati-matian. Kembalinya tahta pada gadis keturunan Sekar Sedalapan yang terbunuh sebelum sempat duduk di atas singgasana. Macan kepatihan itu berdesah di dalam hatinya. Apakah sudah sewajarnya kalau ia membawa orang-orang yang tidak tahu menahu itu ke dalam suatu peperangan yang tak akan kunjung habis? Sedang ia tahu pasti bahwa akhir dari perjuangan ini bukanlah sesuatu yang dapat dibangga-banggakan. Bagi dirinya sendiri, sudah pasti tidak ada jalan kembali. Namun bagi orang-orang yang tidak banyak mengetahui tentang Arya Penangsang dan tuntutan-tuntutannya, tiba-tiba macan kepatihan itu mengumpat, "Setan, orang tua itu bukan orang yang tolol." Sana Keling terkejut. Selangkah ia menyusul maju dan bertanya, "Kenapa?" Macan kepatihan menggeram dengan marahnya. Langkahnya tiba-tiba berhenti dan dengan segala tengadah ia mengulangi kata-katanya. Orang tua di tengah sungai itu benar-benar bukan orang bodoh. Sana Keling mengangkat alisnya. Kata-kata Topati itu mengherankannya. Apakah yang sebenarnya menarik pada orang tua itu? Topati telah memberi kesan kepada orang tua itu seolah orang-orang Pajanglah yang selalu datang ke padesan dan merampas beras. Bukanlah itu sudah memberikan suatu keuntungan? Kalau orang tua itu menyebar luaskan kata-kata Topati, maka mereka, penduduk benda, pasti akan membenci Laskar Pajang dan setidaknya akan mengurangi bantuan mereka kepada orang-orang Pajang, sehingga orang-orang benda tidak lagi akan memberikan banyak keterangan tentang gerakan-gerakan Topati yang dapat mereka lihat dan mereka ketahui. Tetapi Sana Keling itu menjadi semakin terkejut ketika Topati berkata, ternyata kitalah yang bodoh, bukan orang tua itu. Siapakah orang tua itu menurut dugaanmu? Bertanya Sana Keling. Macan kepatihan menggeleng. Aku tidak tahu, tetapi orang itu memberikan suatu kesan yang aneh di dalam hatiku. Ia bukan tidak sengaja mengajukan berbagai pertanyaan, dan pasti bukanlah kebetulan kalau mereka berada di tempat itu di siang hari begini. Sana Keling tidak bertanya lagi, namun ia benar-benar heran ketika ia melihat mata Topati menjadi suram. Apakah kita akan kembali lagi ke sungai itu untuk meyakinkan diri? Topati menggeleng. Tidak ada gunanya. Mereka pasti telah pergi. Mereka pasti bukan orang-orang benda. Dan anak-anak muda itu pasti bukan cucunya. Aku terpengaruh melihat mereka basah kuyup, sehingga aku kehilangan kewaspadaan dalam mengamati mereka. Sekarang aku baru membayangkan kembali kedua anak muda itu. Matanya bersinar tajam, mulutnya terkatup rapat. Namun mereka duduk dengan suatu kepastian di dalam hati mereka. Mereka duduk terlalu tenang dan mereka sama sekali tidak keheranan melihat kita. Yang bertubuh kecil agaknya seorang anak muda yang tenang dan menyimpan sesuatu di dalam tubuhnya. Sedang yang gemuk rasa-rasanya aku pernah melihatnya. Di mana? Macan kepatihan berpikir sejenak. Dicobanya untuk mengingat-ingat kapan ia melihat anak muda itu. Tetapi anak muda itu basah kuyup seluruh pakaiannya, sehingga memberikan kesan seakan-akan anak itu benar-benar seorang anak padesan yang bodoh. Namun, setelah Topati dengan segenap daya ingatannya mencoba mengenalnya, maka tiba-tiba macan kepatihan itu berteriak, "Gila! Kita tidak saja bodoh, tetapi kita sudah benar-benar gila. Sana Keling, apa kau tidak mempunyai mata lagi, he?" Sana Keling menjadi bertambah heran. Apa yang telah kau lihat? Anak yang gemuk itu, bukanlah anak itu pernah turut dalam lomba memanah di lapangan dekat Banjar Desa Sangkal Putung. Bukankah anak itu yang menjadi pemenang di antara anak-anak muda Sangkal Putung? Sana Keling mengerutkan keningnya sambil menggigit bibirnya. Akhirnya ia pun tersentak sambil berkata, ya aku melihat pula waktu itu. Aku memang melihat anak yang gemuk, seperti anak muda yang basah kuyup, seperti tikus sawah itu tadi. Topati menggeram, namun kemudian ia berkata, biarlah mereka kembali dengan suatu pengertian, bahwa Topati tidak saja mampu bertempur dengan senjata, tetapi Topati juga berbuat hal-hal yang lain,
yang dapat mempersempit gerakan orang Pajang. Tetapi mereka kini mengetahui cara itu. Anak itu pasti akan menyampaikannya kepada Widura atau Untara yang sekarang sudah berada di Sangkal Putung pula. Ya, tetapi Untara akan melihat bahwa luka-luka Topati yang ditimbulkannya kini telah benar-benar sembuh. Topati telah menjadi segar kembali, dan sebentar lagi Topati akan mampu menggulung Sangkal Putung. Sanakeling mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, marilah kita kembali. Kita lihat apakah mereka masih berada di tempat itu. Topati menggeleng, katanya. Mereka bukan orang-orang bodoh seperti kita. Mereka pasti tahu siapa kita. Karena itu, mereka pasti sudah pergi. Sanakeling tidak menjawab. Dilihatnya betapa Topati menjadi sangat kecewa karenanya. Tetapi Sanakeling tidak melihat bahwa hati Macan Kepatihan yang tak pernah dapat digonjongkan itu kini sedang ragu-ragu. Diragukannya kata-katanya sendiri. Apakah ia benar-benar mampu menggulung Sangkal Putung? Dan kembali beberapa pertanyaan telah menggoncangkan pula. Pertanyaan yang menggores dinding hatinya. Apakah segenap yang akan aku dapatkan dengan mendukung Sangkal Putung, dengan menduduki Sangkal Putung? Makan, itu saja. Pertanyaan itu tak pernah mengganggunya sebelum ia bertemu dengan orang tua yang ada di tengah-tengah sungai itu. Pertanyaan itu bahkan tidak pernah ada. Namun kini pertanyaan itu sangat mengganggu ketenangannya. Bahkan kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang lain bermunculan pula di dalam benaknya. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyulitkannya. Apakah ia, untuk seterusnya, akan dapat menduduki Sangkal Putung apabila berhasil direbutnya? Tidak. Pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Widura dan Untara akan mengerahkan pasukan yang kuat untuk merebut Sangkal Putung, merampas kembali ke Kademangan itu. Meskipun aku telah mendapatkan beberapa pikul padi dan kekayaan-kekayaan yang lain, tetapi beberapa bulan kemudian, maka kami akan kelaparan lagi, dan pasukan Untara akan diperkuat pula. Sedang apabila kami tetap bertahan di Kademangan itu, apakah yang akan kami lakukan kemudian? Menjadi adipati, mewarisi cita-cita Arya Penangsang. Menyembuhkan desisnya tiba-tiba. Sanakeling terkejut mendengar kata-kata itu, sehingga dengan serta-merta ia bertanya, apa yang menjemukan? Tetapi Macan Kepatihan sendiri bukan main terkejutnya mendengar kata-kata itu, kata-katanya sendiri. Sehingga karena itu, maka Macan Kepatihan menjadi gelisah. Apalagi ketika Sanakeling mendesaknya. Apakah yang menjemukan, Tepati menjawab sekenanya. Widura dan Untara. Mereka benar-benar menjemukan. Karena itu mereka harus segera dilenyapkan. Ayo kita kembali. Malam ini Sangkal Putung kita bakar sampai habis. Persetan dengan segala lumbung-lumbungnya. Dan persetan dengan segala macam isinya. Sanakeling mengerutkan keningnya. Dilihatnya wajah Macan Kepatihan menjadi merah membara. Namun demikian ia menjawab, bagaimana mungkin? Sebagian orang-orang kita tidak ada di tempat. Mereka sedang mencoba mengambil perbekalan ke utara. Aku tidak peduli. Masih harus dipertimbangkan, sahut Sanakeling. Aku tidak mau membunuh diri. Terserah kepadamu. Aku akan pergi malam ini. Jangan kehilangan perhitungan. Tepati tersadar dari kebingungannya. Ketika dilihatnya Sanakeling penuh kebimbangan, maka berkatalah Macan Kepatihan itu kepadanya, kau tidak sependapat. Berbahaya sekali. Kapan orang-orang yang pergi itu akan datang kembali? 3-4 hari. Mereka akan membawa sisa-sisa laskar kita yang berterbaran di sisi utara Pajang. Kekuatan itu akan dipusatkan di sini. Bukankah begitu kehendakmu? Nanti apabila kau telah berhasil di sini, maka kau akan membawa seluruh barisan ke utara dan melepaskan beberapa kepentingan di selatan. Kalau keadaan di utara menjadi lebih baik, kau akan bertempur dan memulai perjuangan seterusnya dengan landasan daerah utara. Bukankah begitu? Tepati mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan bimbangnya ia berkata, ya, aku pernah berkata demikian. Nah, karena itu, apa kau akan menunggu orang-orang yang pergi itu? Ya, aku akan menunggu dalam waktu yang pendek. Setelah itu, aku tidak akan dapat menunda lagi. Sejak kini, seluruh pasukan harus disiapkan. Bagus, kita harus menebus kekalahan yang pernah terjadi. Bukankah untuk mengulang kesalahan itu? Ya, kau benar. Mari kita kembali. Tepati tidak menunggu jawaban Sanakeling. Dengan tergesa-gesa, ia melangkah kembali ke sarangnya. Sanakeling berjalan di belakangnya.
bersama-sama dengan alap-alap Jala Tunda. Dengan berbisik-bisik, alap-alap muda itu bertanya, "Kenapa dengan macan kepatihan itu?" Sana Keling menggeleng. "Entahlah, mungkin orang tua di tengah-tengah kali yang dijumpainya tadi membiusnya." Ia tampak bingung dan hampir-hampir kehilangan keseimbangan. Tetapi, bukankah ia masih mendengarkan nasihat Kakang? Untunglah demikian. Kalau tidak, maka ia akan membunuh dirinya. Alap-alap Jala Tunda tidak menjawab. Ia berjalan saja di samping Sana Keling. Di dalam hatinya ia bergumam, untunglah Topati mendengarkan nasihatnya. Kalau tidak, maka laskarnya akan menjadi semakin tercerai-berai. Tetapi orang-orang itu ternyata tidak tahu kalau Untara terluka. Sehingga dengan demikian, maka mereka tidak mempergunakan kesempatan itu untuk menghancurkan Sangkal Putung, meskipun Widura masih ada. Seandainya Topati tahu, maka ia akan mempergunakan saat itu sebaik-baiknya. Dan bahkan Sana Keling dan alap-alap Jala Tunda pasti akan menyetujuinya. Mereka pasti tidak akan memperhitungkan hadirnya seorang dukun tua yang pasti akan menggemparkan mereka, seandainya ia mau berbuat sesuatu di dalam pertempuran yang terjadi. Karena itulah, maka kini macan kepatihan benar-benar telah kehilangan pengertian dan gambaran tentang kekuatan yang sebenarnya ada di Sangkal Putung. Anak-anak muda yang semakin hari tekadnya semakin menyala dan berlatih dengan tak mengenal lelah. Orang-orang tua itu pun juga tidak mau ketinggalan. Meskipun Sindati meninggalkan Sangkal Putung, namun Agung Sedayu telah siap menggantikannya dalam setiap persoalan. Anak muda itu ternyata tidak kalah dari Sindati dalam segenap hal. Apabila ia telah memilih pengalaman seperti Sindati, maka Agung Sedayu benar-benar tidak akan mengecewakan. Demikian ketika macan kepatihan menyiapkan kembali sebuah serbuan yang akan dilancarkan atas Sangkal Putung, maka Sangkal Putung pun sedang giat menempa dirinya. Sementara itu Suandaru dan Agung Sedayu telah dengan tekun menuruti nasihat-nasihat Ki Tanumetir. Mereka kini tidak lagi berlatih di sungai, tetapi menggunakan ruang-ruang tertutup di belakang kademangan atau tempat lain yang telah disediakan oleh Ki Demang Sangkal Putung. Apabila malam datang, maka pergilah mereka berjalan-jalan bersama dengan Widura dan kadang-kadang Untara ke Gunung Gowok. Di tempat itulah Suandaru dan Agung Sedayu bekerja keras untuk membentuk dirinya. Namun sebagian perhatian Ki Tanumetir dititik beratkan pada Suandaru. Anak yang gemuk itu harus mencapai tingkatan yang tidak begitu jauh dari Agung Sedayu. Barulah mereka dapat bersama-sama menerima pimpinan dan bimbingan yang serupa. Semakin hari, luka Untara pun menjadi semakin ringan. Bahkan kini luka itu tidak lagi mengganggunya, karena obat-obatan ramuan yang dibuat oleh Ki Tanumetir dan diminumnya setiap hari. Maka kesehatannya pun telah benar-benar pulih. Kekuatan tenaganya, ketangkasannya, sehingga Untara telah benar-benar siap untuk melanjutkan tugasnya kembali. Di hari-hari terakhir, Untara telah mendengar pula dari orang-orangnya bahwa kegiatan Topati telah ditingkatkan. Topati telah melakukan kegiatan yang melampaui kebiasaan. Tetapi setelah lewat 3 hari dari peristiwa di pinggir kali itu, Topati ternyata belum melakukan sergapannya. Namun dengan demikian, berarti kepala Topati telah menjadi dingin kembali, dan persiapannya akan menjadi lebih masak. Sebenarnya lah Topati kemudian menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi berbuat tergesa-gesa. Bahkan 2 kali ia telah menunda rencananya untuk menyerang Sangkal Putung. Sana Keling, alap-alap Jala Tunda, dan orang-orangnya semua menganggap bahwa macan kepatihan merasa persiapannya masih belum cukup masak. Namun, setelah macan kepatihan menunda rencananya sampai 2 kali, maka mereka terpaksa menduga-duga apakah yang sebenarnya telah terjadi pada pemimpin Laskar Jipang yang gigih itu. Oke, kita sampai di sini dulu. Kita di sini dulu. Di sini kita sampai dulu. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya apa yang akan dilakukan oleh Topati dan lalu bagaimana proses perkembangan latihan dari Agung Sedayu dan juga Suandaru Geni. Let's check it out in the next kesempatan.
Ciao ciao 2025 out.